Kaki Semar itu dipercaya sebagai leluhurnya orang Jawa. Sang Hyang Wenang ada anaknya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal anaknya Telor. Telor menjadi kulit putih dan kuning. Orang Jawa sendiri mempercayai Eyang Ismoyo itu manusia pertama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu. Dalam video paparan-paparan Romo Sabdo, kalau nggak salah sering menyinggung tentang kaki Semar, pernah juga menyinggung tentang Sabdo Palon. Mungkin kami perlu diberikan wawasan, Romo. Sebetulnya kaki Semar itu siapa, Sabdo Palon itu siapa, apa hubungannya kaki Semar dengan Sabdo Palon, Romo? Monggo, Romo. Ya, kaki Semar itu dipercaya sebagai leluhurnya orang Jawa, terutama leluhur dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beliaulah yang mengajarkan tentang Tuhan Yang Maha Esa kepada orang Jawa. Jadi Gusti ingkang akarya jagat atau Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah, beliaulah yang mengajarkan ajaran itu. Kaki Semar, dari yang saya yakini, dia adalah sebagai cahaya ilahi yang turun ke dunia. Nanti kita bisa bicarakan bahwa kaki Semar menurut pewayangan dan sebagainya. Tapi ini pertama kita bicarakan tentang kaki Semar dan Sabdo Palon. Nah, kaki Semar ini adalah Allah yang menyatu ke dalam beliau sebagai cahaya ilahi. Dan kaki Semar atau seperti Allah sendiri itu mau masuk di mana saja bisa. Sehingga pada waktu pemerintahan Majapahit, pemomongnya kaki Semar itu menjadi Sabdo Palon, Noyoginggong Sabdo Palon. Waktu beliau ke Bali, setelah pisah sama Prabu Brawijaya kelima, orang Bali menyebut kaki Semar Ki Tualen. Saat beliau mengembara ke Lombok, di Lombok Barat sana, di dekat Segigi agak jauh, ada di sana kaki Semar disebut Dwijaya. Jadi kaki Semar masuk di mana saja sesuai dengan kepercayaan orang itu meluhurkan dia. Jadi nama bisa berubah-ubah. Dan kaki Semar juga bisa masuk ke dalam manusia biasa. Manusia wadak ini yang memuliakan dirinya, memuliakan kaki Semar tersebut. Jadi kaki Semar bisa kemana saja, karena sebagai cahaya ilahi bisa masuk di mana saja, mengajarkan kebenaran, mengajarkan ajaran moral yang bagus dari Sang Ilahi. Jadi beliau bisa, istilahnya kalau orang dari Timur Tengah mungkin menyebut nabi atau apa, tapi orang di sini tidak menyebut orang yang mengajarkan moral, ajaran moral itu sebagai nabi, tapi dia mengajarkan ajaran leluhur, ajarannya yang dibawakan oleh kaki Semar. Jadi beliau bisa masuk juga, misalnya di Srandil, dia masuk
ke dua orang yang ada di sana. Satu Pak Warsotani, kedua Pak Sarwodadi. Itulah kaki Semar bisa masuk di mana saja. Apakah mereka nabi? Ya bukan. Tapi kaki Semar saat tertentu masuk ke dalam dua orang tersebut. Apa benar penafsirannya bahwa, penafsiran saya, maksud saya Romo, bahwa Sabdo Palon adalah kaki Semar yang mewujud pada era Majapahit, begitu ya Romo ya? Iya. Jadi yang Sabdo Palon, kenapa kok Sabdo Palon Noyo Genggong? Nah itu sebetulnya satu saja. Jadi itu satu saja di situ yang mewujud di situ. Jadi yang Semar mewujud di situ karena yang Semar itu dari awal di pewayangan pun dia sudah tercipta untuk momong turunan dewa atau turunannya dari Bathara Guru. Kalau boleh saya ceritakan, di pewayangan mungkin semua kita kenal. Sang Hyang Wenang ada anaknya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal anaknya Telor. Telor menjadi kulit putih dan kuning. Kulitnya jadi Tejo Mantri, putihnya jadi Ismoyo, dan kuningnya jadi Manikmoyo atau Bathara Guru. Hidupnya mereka rukun sebagai dewa, tetapi walaupun sebagai dewa rukun, tetapi dia mempunyai ambisi. Sopo sesuk sing arep dadi ratu neng ini kerajaan Padewan ini. Akhirnya mereka setuju perlombaan menelan bumi. Tejo Mantri menelan bumi, nggak bisa ketelan, akhirnya lambini duwer. Jadi togok kalau di bahasa Jawa. Semar menelan bumi, akhirnya nggak bisa mengeluarkan sehingga bentuknya bulat Semar. Nah, akhirnya dewa marah, mereka disuruh turun ke bumi. Itulah awalnya ceritanya. Nah, setelah turun ke bumi, si Manikmoyo Bathara Guru yang akhirnya ditunjuk oleh Sang Hyang Tunggal jadi raja di Kayangan. Nah, di penunjukan itu akhirnya Semar disuruh ngomong orang di Jawa. Si kulit Tejo Mantri itu adalah kehidup duniawian, jadi memomong orang-orang yang mengejar keduniawian Tejo Mantri. Yang Semar itu hatinya putih adalah memomong orang-orang yang hatinya putih, yang hatinya bersih, yang memuliakan Tuhan. Nah, kalau Manikmoyo dari kuning telur memang dia intinya manusia, sehingga manusia itu turun dari intinya dewa itu turun ke dunia yang dimomong oleh Eyang Semar turun-temurun dari zaman dulu sampai saat ini. Peristiwa cerita tentang telur itu, terus peristiwa kehadiran pertama Semar di bumi atau mungkin di tanah Jawa itu terjadinya kapan, Romo? Sebetulnya telur itu kan cerita di pewayangan sebetulnya. Orang Jawa sendiri mempercayai Eyang Ismoyo itu manusia pertama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebagian orang Jawa sendiri tidak menganut ilmu telur itu. Jadi orang Jawa sendiri tidak menganut telur, tapi bahwa waktu itu sekitar kepercayaan orang Jawa sekitar berapa abad sebelum 15 abad atau berapa abad sebelum itulah ada ajaran yang dibawa oleh Eyang Ismoyo sebagai manusia pertama. Nah, itulah yang diyakini bahwa Eyang Ismoyo itu hadir di dunia pertama kali. Itu membawa kabar gembira itu. Berarti itu sebelum tahun 0 Masehi ya, Romo ya? Ya, beliau hadir jauh sebelum 0 Masehi. Jadi dari awal sebelum 0 Masehi beliau hadir di dunia ini. Kira-kira berapa ratus tahun sebelumnya, Romo? Dari yang pernah saya pelajari ada beberapa versi, tetapi kebanyakan adalah sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. 1.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian beliau hadir menjadi pamomong untuk tanah
Jawa gitu ya Romo ya. Tadi Romo menyebutkan ada yang Ismoyo, terus yang Semar. Kalau yang Sabdo Palon tadi kan seperti yang Semar yang Maujud. Nah terus yang Ismoyo itu nama lain yang Semar atau bagaimana Romo? Mungkin ada beberapa nama yang perlu disampaikan Romo. Nama kaki Semar. Ya, kaki Semar sebetulnya namanya itu kalau yang kita ada puluhan. Tetapi yang namanya itu cukup besar gitu, itu ada sekitar 6 gitu. Yaitu antara lain Nomo Ismoyo, Semar, Nayantoko, Cahyobuwono, Sabdo Dadi, Doyo Amongrogo. Itulah, itu antara lain nama-nama yang cukup terkenal, mempunyai arti masing-masing. Itu. Kalau tadi disinggung tentang Sabdo Palon, Noyo Genggong itu sebetulnya satu nama, itu gimana ceritanya Romo? Kaki Semar kalau di Jawa, kerajaan Jawa itu yang pernah menjelma, menyatu masuk itu ada 2 hal. Satu di Kediri, zaman Joyoboyo, itu ada namanya Bancak Doyok. Itu juga 2 sebutannya, Bancak dan Doyok kalau di Ketoprak atau di apa. Nanti di sana di Majapahit juga itu namanya Noyo Genggong Sabdo Palon. Mereka hadir mempunyai arti khusus sebetulnya nama itu. Jadi arti khusus yang sebetulnya adalah sebagai pembimbing, sebagai pemomong sang raja. Sehingga kalau kita membaca kitab Dharma Gandul ya, nah itu kita akan jelas di situ bagaimana dia berkedudukan. Jadi dia penasehat yang memang menasehati, akhirnya berpisah dan dia akan hadir lagi 500 kemudian. Dan janji beliau untuk datang 500 tahun kemudian, beliau tidak ingkar janji. Beliau datang kembali pada tahun 1978, ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.